Halo Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan di saat ini kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Pemberdayaan Komunitas Negeri Soya Berbasis Kearifan Lokal. Laporan ini disusun oleh Ernst Mainake, Gerald Alphonse, Jeffrey Moskita, saya sendiri Lafisa Umena, dan terakhir Mavelino Soplanit. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Negeri Soya terletak di Maluku, terlebih khususnya di Kota Ambon. Dan negeri Soya ini memiliki kekayaan akan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk tradisi cuci negeri Soya dan acara kunci Januari. Kedua tradisi ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Soya yang menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan spiritual. Namun seiring perkembangan zaman, nilai-nilai ini terancam punah akibat dari pengembangan teknologi. Oleh karena itu pentingnya untuk kami meneliti dan mendokumentasikan makna serta relevan tradisi ini dalam kehidupan masyarakat saat ini. Untuk yang kedua adalah rumusan masalah, terbagi menjadi 4. Yang pertama, kapan biasanya upacara adat cuci negeri Soya dilaksanakan. Yang kedua, apa tujuan utama dari penyelenggaraan acara kunci Januari. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kunci Januari dan upacara adat cuci negeri Soya. Dan yang terakhir, siapa saja pihak yang terlibat di dalam upacara adat cuci negeri Soya dan kunci Januari. Dan yang berikut, maksud dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, maksud dari penelitian ini adalah mengetahui kearifan lokal yang ada pada negeri Soya yang sudah ada sejak dahulu kala dan berlangsung secara turun-temurun. Tujuan dari penelitian ini yaitu meneliti filosofi dan nilai budaya yang terkandung dalam cuci negeri dan juga kunci Januari sebagai bagian dari sistem kepercayaan dan adat istiadat masyarakat Soya. Yang berikut menyelidiki bagaimana ritual ini mempererat persaudaraan, memperbaiki hubungan sosial, dan memperkuat identitas masyarakat adat. Yang berikut manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, acara ini melibatkan pembersihan lingkungan atau pemeliharaan sumber daya alam. Penelitian dapat membantu meningkatkan kesadaran warga atas pembersihan dan kebersihan lingkungan. Yang berikut mengungkapkan makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut. Yang ketiga, sebagai potensi warisan budaya bisa menjadi bagian dari strategi pengembangan ekowisata atau wisata budaya di Ambon. Dan yang terakhir, menambah literatur mengenai budaya Indonesia yang beragam. Bab 2, tinjauan pustaka. Poin pertama, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, adat istiadat, dan praktik yang berkembang dalam suatu komunitas secara turun-menurun dan digunakan untuk mengelola kehidupan sosial, budaya, serta lingkungan sekitarnya. Kearifan lokal ini mencerminkan cara masyarakat beradaptasi dan menjaga keseimbangan dengan alam sekitar lingkungannya. Secara umum, kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, hingga lingkungan. Contohnya adalah sistem pertanian tradisional, upacara adat, dan hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat negeri Soya, yaitu berupa upacara cuci negeri dan acara kunci Januari. Selanjutnya, poin kedua, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki guna meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Pemberdayaan ini mencangkup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan lingkungan dengan tujuan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat negeri Soya terhadap kearifan lokal yang dimiliki, masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan
serta tempat peninggal yang ada di dalam acara tersebut yang dilakukan setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah poin ketiga, pelestarian budaya. Pelestarian budaya adalah upaya mempertahankan, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut UNESCO, pelestarian budaya mencakup perlindungan warisan budaya tak secara benda, dalam kurungnya seperti tarian, musik, dan tradisi lisan, serta juga warisan benda-benda seperti candi, bangunan bersejarah, dan artefak. Pelestarian budaya yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Soya yaitu dengan menjaga warisan budaya yang sejak dulu sudah ada. Dari pelestarian yang ada ini, Negeri Soya dapat penghargaan sebanyak 2 kali untuk pelestarian budaya yang ada. Bab 3. Pelaksanaan dan pemberdayaan. Yang pertama, 3.1 Waktu dan tempat pelaksanaan. Kearifan lokal yang kelompok kami ambil di sini yaitu dari Soya, yaitu upacara adat Cuci Negeri Soya dan Kunci Januari. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan upacara adat Negeri Soya yaitu berlangsung pada bulan Desember minggu kedua. Di bulan tersebut terdapat 3 hari untuk masuk ke dalam upacara adat Cuci Negeri Soya, dimulai pada hari Rabu minggu kedua. Istilah dari narasumber yang artinya mulai pica negeri. Pada hari Rabu dan Kamis itu seluruh warga Soya laki-laki maupun perempuan ikut serta untuk membersihkan seluruh negeri Soya dengan istilah kata pamiri. Para masyarakat membersihkan tempat bagian-bagian yang kotor pada 2 hari tersebut. Dan pada hari Jumat barulah acara puncak yang berlangsung pada sebuah baileo yang dikenal sebagai baileo sama suruh, baileo yang menyatu dengan alam. Sedangkan acara Kunci Januari berlangsung pada akhir Januari. Untuk tempat, acaranya bertempat di lapangan bola, lapangan yang dikenal oleh warga Soya yaitu lapangan Utang. 3.2 di sini teknik yang digunakan. Teknik yang kami gunakan di sini yaitu ada 3. Yang pertama, wawancara, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, dokumentasi. Yang pertama, kami mewawancarai wakil ketua panitia sekaligus tokoh adat yaitu Bapak Tommy Tamtala itu. Yang kedua, observasi. Kami turun ke lapangan untuk melihat dan mengamati bagaimana proses yang terjadi sebelum kedua acara ini mulai. Dan yang ketiga, dokumentasi. Dalam kegiatan ini, kelompok kami mengambil dokumentasi berupa foto yang dilampirkan pada laporan kami. Baik, untuk bab 4 sendiri terdapat hasil dan kegiatan pemberdayaan yang ada. Untuk yang pertama, bagian deskripsikan umum lokasi yang ada. Lokasi yang kami ambil itu Negeri Soya, yang dimana Negeri Soya ini terletak pada Provinsi Maluku, tepatnya Kota Ambon. Dan Negeri Soya ini, Desa Soya ini terletak pada pegunungan dataran tinggi, yang dimana akses menuju ke Desa Soya ini dari kota ke desa bisa menggunakan jalur darat. Dan secara letak secara geografis, Negeri Soya ini terletak pada Kecamatan Sirmau. Dan pemandangan suasana di Negeri Soya juga masih berupa pemandangan suasana-suasana desa yang dimana masih terdapat masih terdapat pohon-pohon yang membuat udara menjadi sejuk. Dan sebagai halnya juga ada tempat-tempat situs bersejarah seperti Gereja Tua Soya juga. Kemudian untuk bagian kedua, program dan kegiatan pemberdayaan. Jadi kearifan lokal yang ada pada Negeri Soya itu merupakan upacara adat Cuci Negeri Soya, yang dimana program ini selalu dilakukan setiap 1 tahun 1 kali, dimana program ini dilakukan pada bulan Desember, tepatnya pada minggu kedua. Jadi untuk kegiatannya sendiri mengenai upacara Cuci Negeri Soya ini yaitu dilakukan pembersihan terhadap lingkungan yang ada pada Negeri Soya, serta juga upacara ini dilakukan dengan makna yaitu
menjelang perayaan hari Natal, di mana masyarakat menyucikan hati agar memasuki perayaan Natal, juga menyambut Sang Juru Selamat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan itu seperti tadi, membersihkan lingkungan, yang dimana 4 hari, yang dimana hari pertama itu istilah dikenal dengan Pijan Negeri, itu masyarakat berkumpul untuk membersihkan sekitaran desa, kemudian juga membersihkan desa. Tapi untuk hari yang kedua ini masyarakat membersihkan juga di bagian Baileo. Nah, di Negeri Soya sendiri memiliki Baileo, namanya itu Baileo Samasuru, yang dimana letak Baileo Samasuru ini terbuka. Jadi Baileo Samasuru ini menyatu dengan alam. Jadi dilakukanlah pembersihan, jika ada rumput-rumput liar yang tumbuh maka dipotong, dibersihkan. Nah, kemudian pada hari Jumat itu merupakan prosesi upacara negerinya, dimana pada jam 3 hari Jumat itu para pemuda-pemuda dari Suapera, yang mana Suapera ini merupakan fam-fam asli dari Soya, yaitu Rehata, Tamtelahitu, Pisulima, dan Hua. Jadi pemuda-pemuda dari 4 marga tersebut, dari masing-masing marga itu semua berkumpul di satu rumah, yaitu rumah adat, dan sama-sama melakukan prosesi naik ke Gunung Siremau untuk bersemedi, membersihkan tempayang yang ada di gunung tersebut. Dan pada jam 3 sore para pemuda turun dan disambut oleh masyarakat Negeri Soya. Kemudian setelah turun, masyarakat naik ke Baileo. Sambil naik ke Baileo, para mata ina baru atau para wanita-wanita yang baru mengikuti acara ini pergi menyambut raja untuk naik sama-sama ke Baileo untuk hadir dalam acara tersebut. Nah, setelah acara tersebut selesai, kemudian masing-masing soa pergi ke mata airnya masing-masing. Jadi terdapat 2 mata air yang ada di Negeri Soya, yaitu Wai Werhalau dan Wai Unwei. Ya, jadi Suapera itu Wai Werhalau dan Soya Eran itu Wai Unwei. Ya, dan setelah ke mata air masing-masing, seperti yang tadi, setelah acara pada Baileo selesai, Suapera pergi ke mata air Wai Werhalau dan juga Soa Erang yang merupakan fam-fam pendatang. Itu mereka pergi ke mata air Wai Unwei. Dan setelah kedua marga pergi ke mata air masing-masing, nanti dari Suapera yang dari Wai Werhalau akan menyebut Suapera Wai Unwei untuk sama-sama masuk dalam kain gandong. Nah, setelah itu juga setelah dari itu mereka semua masuk dalam kain gandong dan berkumpul di rumah raja sambil berbalas-balas pantun. Jadi di dalam kain gandong itu terdapat nyanyian-nyanyian suhat atau bahasa-bahasa tanah yang sudah ada sejak dahulu, diiring oleh tifagong. Juga pada sampai saat rumah raja nanti akan ada berbalas pantun antara masyarakat. Dan untuk hari esoknya itu merupakan cuci air terhadap 2 mata air tadi. Jadi itu semua masyarakat maupun Suapera, Soerang, semua masyarakat turut membersihkan kedua mata air tersebut. Nah, kemudian pada acara Kunci Januari ini merupakan acara puncak dari upacara adat cuci negeri tersebut, di mana sebagai penutupan masyarakat dalam acara sebelumnya. Jadi kegiatan acara Kunci Januari ini dilakukan itu pada akhir bulan Januari, tepatnya pada tanggal 31, di mana dalam acara Kunci Januari ini para masyarakat turut dalam sebuah pesta, di mana maknanya itu masyarakat memiliki tidak ada rasa, maksudnya masyarakat memiliki rasa persatuan, ya. Maksudnya tidak ada rasa saling tidak suka, semuanya saling berbaur. Jadi dalam acara Kunci Januari itu biasa ada masyarakat, baik generasi tua, generasi muda,
semuanya ada. Jadi dalam acara Kunci Januari ini pestanya itu berupa pesta dansa seperti tarian katreji. Jadi ada katreji 1, 2, 3, dan 4. Itu saja Ibu dan teman-teman. Kemudian bagian hasil kegiatan pemberdayaan. Jadi hasil kegiatan pemberdayaan ada yang kami ambil sesuai laporan. Saya hanya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, tujuan upacara adat cuci negeri soya. Jadi tujuannya yaitu untuk mempersatukan hubungan antar masyarakat serta untuk menyucikan hati dan membersihkan diri serta membersihkan negeri dari hal-hal buruk sebagai tanda untuk menyambut sang kelahiran sang juru selamat, karena bertepatan juga bulan Desember itu merupakan bulan perayaan hari Natal. Nah, makanya para masyarakat membersihkan diri untuk mempersiapkan menyambut sang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, untuk juga menyambut hari Natal. Kemudian proses terjalannya upacara cuci negeri seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian makna dari acara Kunci Januari, yang dimana maknanya itu membuat masyarakat menjadi lebih dekat, memiliki hubungan gotong royong, memiliki semangat, serta saling membantu satu dengan yang lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok kami, acara Cuci Negeri Soya merupakan acara adat yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Soya, Kota Ambon, untuk acara pembersihan, baik pembersihan spiritual maupun pembersihan fisik kampung. Acara ini merupakan tradisi turun-temurun untuk menjaga keharmonisan dan membersihkan lingkungan sekitar, juga memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong dalam komunitas atau dalam kehidupan bersosial. Kunci Januari atau tradisi khas di Ambon yang menandai penutupan perayaan tahun baru setiap akhir Januari. Biasanya dirayakan dengan pesta rakyat, parade, musik, dan berbagai hiburan lainnya, melambangkan kebersamaan dan sukacita dalam menyambut tahun yang baru dan semangat positif. Saran yang bisa kelompok kami berikan, kami berharap ke depannya anak-anak generasi muda bisa lebih mengenali budaya yang ada, serta bagaimana mereka bisa belajar untuk menjaga, merawat, serta melestarikan budaya yang sudah ada dari nenek moyang. Juga bagi setiap kesadaran masyarakat, kami memohon penuh kesadaran masyarakat untuk tetap peduli budaya, untuk melestarikan budaya ini ke anak-anak, ke cucu-cucu, agar kedepannya budaya yang sudah ada tidak akan hilang. Haruslah kita turut mengikuti dan berpartisipasi untuk bagaimana kita mengenali budaya kita sendiri. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya telah mendengar video presentasi kami mengenai laporan penelitian yang sudah kami buat tentang pemberdayaan komunitas negeri soya berbasis kearifan lokal. Sekian dan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan Ibu.